Di tepi Laut Adriatik, berdiri sebuah kota yang seakan terlepas dari arus waktu. Dubrovnik, yang dijuluki Mutiara Laut Adriatik, adalah perpaduan antara sejarah, arsitektur, budaya, dan kehidupan manusia yang mampu bertahan berabad-abad lamanya. Kota ini bukan sekadar tujuan wisata, ia adalah cermin bagaimana manusia mampu membangun peradaban, menjaga kebebasan, dan merayakan kehidupan, meskipun berada di tengah pergolakan dunia. Asal-usul Dubrovnik dapat ditelusuri kembali ke abad ke-7, ketika kelompok pengungsi dari kota Epidaurum mendirikan sebuah pemukiman kecil. Perlahan, pemukiman itu berkembang, dilindungi oleh karang dan laut, serta hubungan dagang yang mereka bangun. Nama Dubrovnik sendiri berasal dari kata Dubrava yang berarti hutan ek, mengingat pada masa itu wilayah sekitarnya dipenuhi pepohonan rimbun. Dari awalnya desa kecil, Dubrovnik bertransformasi menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang disegani di Eropa. Kekuatan terbesar Dubrovnik bukanlah pasukannya, melainkan kemampuannya dalam berdiplomasi. Selama berabad-abad, kota ini mampu menjaga kemerdekaannya, meski berada di persimpangan kekuatan besar seperti Republik Venesia, Kekaisaran Ottoman, hingga kerajaan-kerajaan Eropa Barat. Moto mereka, libertas, atau kebebasan, bukan hanya semboyan, tetapi semangat hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu peninggalan paling menakjubkan dari masa kejayaan Dubrovnik adalah tembok kota. Dengan panjang hampir 2 km, tinggi hingga 25 meter, dan ketebalan bervariasi, tembok ini mengelilingi kota bagaikan pelindung raksasa. Tembok itu dibangun, diperkuat, dan diperluas selama lebih dari 500 tahun. Dari atas tembok, pandangan kita disuguhkan panorama yang tak tertandingi, laut biru jernih yang membentang tanpa batas di satu sisi, dan deretan atap merah bata yang hangat di sisi lainnya. Pemandangan ini menjadikan Dubrovnik salah satu kota paling fotogenik di dunia. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, Dubrovnik juga menyimpan cerita tentang kehidupan sosial yang maju. Pada abad ke-14, kota ini sudah memiliki rumah sakit umum yang terbuka bagi semua kalangan. Tidak berhenti di situ, Dubrovnik bahkan menerapkan sistem karantina untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Sistem ini dikenal sebagai salah satu yang paling awal di dunia, menunjukkan betapa cerdasnya masyarakat Dubrovnik dalam menghadapi tantangan kesehatan. Kehidupan pendidikan dan budaya juga berkembang pesat. Dubrovnik dikenal sebagai pusat sastra dan seni. Pada abad ke-15 dan 16, lahirlah banyak penulis, penyair, dan filsuf terkenal dari kota ini. Perpustakaan-perpustakaannya menyimpan ribuan manuskrip kuno, termasuk karya-karya klasik yang kini dianggap harta karun dunia. Teater Dubrovnik yang berdiri sejak abad ke-16 pun masih aktif hingga kini, menjadi salah satu teater tertua di Eropa yang terus dipakai. Tak hanya itu, Dubrovnik juga terkenal dengan sistem hukumnya. Pada abad ke-13, kota ini sudah memiliki konstitusi tertulis, sesuatu yang sangat maju pada masanya. Bahkan, Dubrovnik menjadi salah satu negara pertama di Eropa yang secara resmi melarang perbudakan pada tahun 1416. Hal ini membuktikan bahwa meski kecil, Dubrovnik memiliki pandangan kemanusiaan yang jauh ke depan. Di balik gedung-gedung bersejarah, kehidupan sehari-hari masyarakat Dubrovnik juga menyimpan pesona. Jalan utama bernama Stradun, dengan batu kapur yang mengilap karena telah dilalui jutaan langkah selama ratusan tahun, menjadi pusat denyut kota. Di sepanjang Stradun, toko-toko kecil, kafe, dan bangunan bergaya gotik hingga barok berdiri berdampingan. Setiap sudut kota terasa hidup, dari dering lonceng gereja yang menandai waktu, hingga obrolan santai penduduk lokal di pasar tradisional. Kota ini juga tak lepas dari ujian. Pada tahun 1667, gempa bumi besar melanda Dubrovnik, menghancurkan sebagian besar bangunan dan merenggut banyak nyawa. Namun, dengan ketekunan dan semangat kebersamaan, masyarakat membangun kembali kota mereka, hingga berdirilah Dubrovnik yang kita kenal sekarang. Memasuki abad ke-20, Dubrovnik kembali menghadapi masa sulit. Namun, semangat libertas tetap terjaga, dan pada akhirnya kota ini bangkit, menjadikan dirinya salah satu destinasi paling berharga di dunia. Pada tahun 1979, UNESCO menetapkan kota tua Dubrovnik sebagai situs warisan dunia. Sejak itu, Dubrovnik tak hanya menjadi milik Kroasia, melainkan milik seluruh umat manusia. Kini, jutaan pengunjung datang setiap tahun, menyusuri jalan-jalan berbatu, menyentuh dinding tua,
dan merasakan atmosfer yang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang berabad-abad lalu. Dubrovnik bukan sekadar tempat untuk dilihat, tetapi juga untuk direnungkan. Ia mengingatkan kita bahwa keindahan tidak hanya diciptakan oleh alam,